teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Topik yang kita bahas kali ini adalah salah satu yang paling menarik dan relevan di dunia saat ini, yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Kamu pernah dengar nggak sih, Van, tentang ini? Ya, udah sering sih, tapi jujur, aku dulu mikir, itu kan urusan negara, nggak ada pengaruhnya ke kita kan? Ternyata dampaknya kemana-mana ya, termasuk Indonesia. Nah, betul banget, Van. Jadi, buat yang belum tahu, perang dagang ini dimulai pada tahun 2018. Fun fact, volume perdagangan antara US dan Cina mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun, menjadikannya salah satu hubungan perdagangan terbesar di dunia. Nah, perang dagang ini melibatkan tarif tinggi yang saling diberlakukan oleh kedua negara. Jadi apa sih yang memicu konflik ini tuh? Jadi, Van, ada beberapa faktor. Yang pertama, US menuduh Cina melakukan pencurian kekayaan intelektual dan memberikan subsidi kepada industri mereka. Selain itu juga, surplus perdagangan Cina yang besar juga jadi sorotan. US ini, Van, merasa dirugikan dan sebagai respon, mereka mulai menerapkan tarif tinggi pada barang-barang Cina. Dan Cina nggak tinggal diam kan? Betul, mereka juga membalas dengan tarif tinggi untuk barang-barang US. Ini semua dimulai di bawah pemerintahan Donald Trump dan sejak saat itu ketegangan antara kedua negara semakin meningkat. Wow, dampaknya pasti luas ya. Terus gimana sih dengan ekonomi globalnya? Dampaknya sangat signifikan, Van. Kita lihat ketidakstabilan pasar global dan keterlambatan pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Banyak perusahaan juga mulai mengubah rantai pasok mereka. Nah, misalnya banyak yang memindahkan produksi dari Cina ke negara lain, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari situasi ini? Ya, bisa dibilang begitu sih. Peluang ekspor kita meningkat karena banyak negara mencari alternatif selain Cina. Tapi kita juga harus waspada dengan tantangan dalam menjaga daya saing di pasar global. Kalau kita lihat dari sudut pandang US, apa sih keuntungan dari perang dagang ini tuh, Van? Nah, dari sudut pandang US ya, mereka merasa bisa melindungi industri domestik dan mengurangi defisit perdagangan. Mereka juga berharap bisa menekan Cina untuk bermain sesuai aturan perdagangan internasional. Tapi ada juga kan kerugiannya. Pastinya, Van, kenaikan harga barang di US membebani konsumen dan ketegangan hubungan diplomatik antara kedua negara juga meningkat. Ini bisa berujung pada dampak yang lebih luas di bidang politik dan ekonomi. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang dagang ini tuh, Van? Pertama, pentingnya diplomasi perdagangan, negosiasi yang baik bisa mencegah eskalasi konflik. Yang kedua, kita jadi sadar betapa saling tergantungnya ekonomi global. Dan terakhir nih ya, digitalisasi dan diversifikasi rantai pasok menjadi kunci untuk mengurangi resiko di masa depan. Oh gitu ya. Menurut aku sih, yang aku simpulin ya, perang dagang ini tuh bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal geopolitik antara dua negara besar. Betul, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka, tetapi juga oleh seluruh dunia. Nah, buat teman-teman yang dengerin, kita pengen tahu pendapat kalian, apakah proteksionisme lebih baik daripada globalisasi? Share opini kalian di sini ya, atau di media sosial kita. Thank you banget ya yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.